Qala Rasulullah innallah azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaq. Karena hadis karena bisa direnungkan ya. Kala saungkuna Allah Ta'ala saya stakhlisu paneka akan membebaskan Allah Ta'ala kala rajulan da orang laki sediri umat kaula ala ru'usil khalaik di hadapan banyak makhluk pada hari kiamat. Apa itu? Fayansuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Allah membentangkan alaihi atas rajulan panapah sangang 99 catatan amal, lembaran catatan amal. Kullu sijillin maddal basar. Tining tiap-tiap bentangan amal buruk panika sejauh mata memandang, berisi dosa semua. Jadi orang catatan harian kayak gitu, apa? Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Jadi tiap orang masing-masing orang punya catatan harian, semacam raport lah. Raport begitu meninggal dunia dikalungkan oleh Allah. Setiap manusia apa saja alzam ta'ira fi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyira. Kala di hari kiamat dikeluarkan oleh Allah catatan itu dengan keadaan terbuka. Ketika begitu summa yaqulu, kemudian Allah berfirman, atunkiruha min hada syai'an, apakah ada yang kau ingkari minha dari catatan dia? Panapa ingkar sampean minha dari catatan dia? Di sijil saya anda sesuatu adlamaka katabati al-hafidun, panapa dolim kah de sampean pasirah penulis kaulah malaikat al-hafidun siapa dah jaga? Qala la ya Rabb, qala afalaka udrun au hasanatun, panapah paneka ikan di sampian tining alasan atau adik kebaikan yang lain. Qala pabahatar rajul, cenggang bingung pasir orang laki hibur seinterogasi di Allah. Fayaqulu la ya Rabbi, fayaqulu ada Allah Ta'ala bala innalaka indana hasanatan wahidah. Benar, tapi innalaka sa'angkuna panikakan di sampian indana iya kaulah dabuna Allah. Panapa ada satu nilai kebaikan, dosanya sepanjang mata memandang 99 lembar. Subhanallah. Hanya ada secuil satu kertu ada di Allah. La dzulma alaikal yaum, la dzulma alaikal yaum, tidak ada kedzaliman, tidak akan dicurangi, tidak akan dikurangi alaika atas sampean al yaumi hari makin. Fayukhriju lahu bitonatan fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian Allah mengeluarkan lahu untuk rajulan bitokotan de semacam kertu. Coba 99 lembaran sepanjang mata memanjang. Kemudian ada kebaikan sebentuk semacam kecil seperti ini, kertu. Bitokotan sebuah kertu fiha sepaneke dalam bitoko tiding beda tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fayaqulu atabu Allah ahdiruhu, coba datangkan timbangan rojul. Para malaikat pada nak para malaikat tempeng rojul. Fayaqulu atabu pasti rojulun saya tempeng ya Rabbi ma hadhil bitaqatuh wa ma hadhi sijillatuh. Ya Rabb, apa kartu ini harganya seperti apa kalau dibandingkan dengan lembaran catatan kibur? Ma panika panapa hadhil bitaqatuh, dining kartu kecil dibandingkan hadhihi sijillat ma hadhihi sijillat ya serta kadisa
berpan lembaran 99. Fayaqulu ada balot. Fayaqulu ada bu Nabi, Allah ya. Innaka la tudlamu. Saungkuna sampean panika tidak akan didolimi. Atilong kuleri kenal semerengis. Maka sekecil apapun jangan diremehkan sebuah kebaikan. Bahkan kata orang bijak, tanamkan kebaikan walau bukan tempatnya. Hindari kedoliman walaupun remeh di matamu, karena semua balasannya tetap kembali pada pelakunya. Tanamkan kebaikan walau bukan pada tempatnya menurut pikiran kamu, dan hindari kedoliman walaupun remeh di matamu, karena balasannya tetap kembali kepada pelaku. Apa gua? Qala adabu Nabi fatudu sijillatu fi kaffatin wal bitaqatu fi kaffatin. Kemudian diletakkanlah lembaran 99 catatan tadi fi kaffatin di satu lidah timbangan, wal bitaqatu diletakkanlah kartu di fi kaffatin di lidah timbangan yang lain. Qala adabu Nabi fatoshatis sijillatu wasaqulatil bitaqatu. Maka menjadi ringan, ternyata ringan apa lembaran dosa 99 dan menjadi berat panapa kartu kecil. Qala adabu Nabi wala yaskulu syai'un ma'a ismillahi ar-rahmanir rahim. Tidak ada yang berat, tidak la yaskulu syai'un, tak bernilai sesuatu mun ibun dingaki kelaban asmana Allah, tauhid. Karena maka sampai yang kemarin saya sampaikan dari sahabat Jabir menyampaikan suatu hadis kepada kita sekalian. Qala ada bu Pasir Jabir atan nabiyya rajulun. Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah mal mujibatani, mapane kepanapa tining seawu je paki dua perkara yang memastikan nasib manusia. Faqala Nabi ajabu man mata la yusriku billah syai'an dakhalal jannah. Siapa meninggal dunia tidak syirik kepada Allah, artinya bertobat dulu walaupun syirik kan tanah, maka dia dipastikan masuk surga. Sebaliknya man mata yusriku billahi syai'an dakhalan nar. Siapa saja meninggal dunia dalam kondisi syirik, belum bertobat, maka dipastikan masuk neraka. Jadi tauhid dan syirik memastikan orang ke surga atau neraka. Tinggal kita saja pikir-pikir deh. Hadis Muslim 93. Iya kena. Jadi janji Allah di dalam syariat itu berlaku tetap dan pasti. Kenapa kita saksikan banyak pelanggaran-pelanggaran dibiarkan oleh Allah? Bahkan ketimpangan seolah-olah terjadi dalam kehidupan kita. Seolah-olah apa yang disampaikan oleh para mubelliu, para khotib masjid, khotib Jumat, seolah-olah itu ajaran agama kosong, tidak ada artinya. Karena kenyataan berbeda sepertinya. Maka jawabannya ada di sini, surat Toha 129 130. Yang kemarin saya baca, walaula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma. Arti bebasnya, kalau bukan karena ketetapan takdir yang telah mendahului dan sudah tempo yang disegel untuk takdir. Jadi ada ketetapan takdir dan waktunya pun sudah disegel oleh Allah. Lakana lizama, niscaya turun mendadak siksaan dari Allah untuk orang yang melanggarnya.
Tapi sudah di dalam hadis dijelaskan apa yang akan terjadi di alamnya sudah disegel oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ada di luar jangkauan akal kita. Maka kalau bukan karena takdir yang sudah ditetapkan dan tempo wujudnya takdir itu sudah disegel oleh Allah, niscaya setiap pelanggaran datang segera, kontan. Fasbir kepada Nabi, sabarlah kamu Muhammad ala ma yaqulun, atas ucapan mereka yang kadang-kadang tidak senonoh, mengijek, mengolok-olok Rasulullah. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi. Orang santri begini, kalau kita berdakwah jangan hiraukan manusia. Yang penting kita sampaikan dekati Allah. Bahagia dekati Allah, susah dekati Allah. Sebab kita berdakwah bukan mencari hasil. Apalagi hasil baik hasil pengikut, apalagi hasil materi, tidak. Tetapi dakwah itu sudah menggapai nilai, sudah nilai yang tinggi di hadapan Allah. Itulah tugas para nabi, para rasul. Ketika kamu menerjunkan diri sebagai muballigh, sebagai dai, kamu telah mengambil bagian peran para rasul, para nabi. Dekati Allah, bertasbih qabla wuduha wa min al-laili fasabbihu atrafan nahar la'allaka tardha. Jadi tadi tauhid tidak ada yang lebih berat timbangannya. Maka tauhid ini peranannya sangat penting dalam agama sebagai asas. Ketika tauhid kita gagal, maka agama kita sia-sia. Wa qala al-Imam Ahmad an Aisyah anna rajulan min ashabi Rasulullah jalasa baina yadayhi faqala. Seorang orang laki sedari sahabat Nabi jelas sepanjang kelengki pas rajulan di hadapan baginda Rasul faqala ya Rasulullah innali mamlukaini. Mamlukina ya, mamlukina yadibunani wa yakhununani wa yasudani. Seorang kuna panik kandik kaulah pasira banyak budak. Putan kaulah ketan budak banyak Rasulullah. Kentek budak ni dek kaulah, khianat budak ni ya, mamlukin ni dek kaulah, waya sunani durhaka pasir mamlukin ni dek kaulah, wa adribuhum wa astamuhum, fakaifa ana minhum. Hari pengadilan Allah pakai mukul kaulah hum dek mamlukin, apanya nyelak kaulah, ngumpat kaulah hum dek masluk dek mamlukin. Fakaifa maka panika katipan apa ana tining kau minhum terhadap mamlukin pagi. Faqala lahu Rasulullah, ari perhatian deh. Yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadabuka wa iqabuka iyyahum. Yuhsabu akan dihisab, diperhitungkan ma panama barang ya. Khono sehianat pasira mamlukin kada sampian benterekah mamlukin kada sampian wa kadzabu kaben kentek mamlukin kada sampian cuken nyiksana sampian iyahum dak mamlukin. Tusana ambek tusana budang akan diperhitungkan, juga tindakan kamu, hukuman kamu yang menyiksa budak akan diperhitungkan. Fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dunubihim, lamun bade panapa nyiksana sampian iyyahum dak mamlukin panika sesuai okorah dosana mamlukin kana kafafan la laka wala alaika. Karena maka bade panapa hukuman atau hisab kafafan panika impas la laka tak manfaat kesampian wala alaika juga tak bahaya kesampian. Mon sampian tindak sesuai ya kadar dengan hukuman sampian sesuai kadar dengan kesalahan yang diperbuat oleh budak, berarti seimbang. Wa in kana iqabuka iyyahum duna dunubihim kana fadlan laka, lamun bede panapa nyiksana sampian iyyahum dak mamlukin duna dunubihim panika di bawah dosa mamlukin
karena maka berde pada penilai fadlan panika keuntungan laka untuk sampian safulika wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dunubihim uktus salaka minhu al fadlu lamun berde panapa nyiksana sampian iyyahum da mamlukin da para budak gela panika fawqa dunubihim di atas dosana cengkeng orang salah sakone karena pasek sana luar biasa dari cek pegel walan sebudak saumpama uktus ya maka dikisos dibalas lahum untuk sing untungake mamlukin mingka dari sampean al fadluh panapa kelebihan je alladzi bagi kok kibalaka alladzi tegese kelebihan bagi saya tersisa panapa ladi kibalaka dari pihak sampean Faja'ala ar-rajulu yabki baina yaday Rasulullah wa yahtifu. Terus pas dia pas orang laki gila yabki panika nangis di hadapan Rasulullah dan menjerit yahtifu juga menjerit pada mereka yang budak cik bunjang biko saya seksa. Faqala Rasulullah malaka la yaqra'u kitaballah ma tining panapa lahu kandi rajul ya la yaqra'u halai tak maca rajul de nang ayat ini kan beda wa nada'ul mawazinal qistah liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasbin labadla faqala rajul ya Rasulullah ma ajidu syai'an khairan min firaqiha ula. Maka ya Rasulullah ma'ajitu tak nemu kaulah syai'an sesuatu perkara selebih bagus tanimbang misai budak-budak kento mun budak ya kena diperlakukan tapi kalau bekerja kepada orang lain hasilnya diambil majikan pokoknya tidak punya apa-apa yang berbudak lebih seperti binatang budak namanya dulu itu kemudian datang Islam dihapus oleh Islam. Tidak ada yang lebih baik daripada aku pisahkan saja budak itu, yakni abidahu ngarepake paserah rojulan dan budak-budak rojulan. Ini ashhadullah, innu ushiduka annahum ahrarun kullahu. Ini saungkuna kaulah ushiduka panika anyak seaki kaulah kada panjenengan Nabi annahum da saangkuna mamlukin para budak-budak ahrarun panika pada merdeka kullahum satajana mamlukin subhanallah. Jadi nang akhirat ada kiai ada santai nak kena mondoli ada anak ada orang tua nak fala ansab bainahum yauma idzi wa la yatasaalun. Maka cang Rasulullah da Siti Fatimah pakwa ya Fatimah tu binti Muhammad sali ni min mali. Sali ni syai'an min mali. Mun minta harta kangko. La'uni anki minallah syai'a. Aku tidak bisa membela di hadapan Allah. Rasulullah ada putrana. Jadi masalah kedolimannya Allah sudah menyatakan setiap kedoliman kepada sesama manusia hak asasi manusia kepada orang lain lebih-lebih di zaman global seperti setiap internet hati-hati. Allah sudah menyatakan tidak akan mengampuni dosa terhadap sesama sebelum yang bersangkutan yang berdosa minta maaf kepada yang didosai. Kapan bisa minta maaf kepada yang bersangkutan? Kalau internetnya global dunia, kadang-kadang tidak kenal kepada orang yang dicaci maki, yang difitnah, tidak kenal pun sulit manusia minta maaf.